Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tujuh kios di Pasar Wosi Manokwari ludes terbakar. Warga keluhkan jalan dan jembatan di kawasan Dalir, Merauke yang rusak parah. Musim hujan, harga sayur mayur di Merauke sangat mahal. Tujuh bangunan kios di Pasar Wosi Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin ludes terbakar. Kebakaran disebabkan sebuah kompor yang meledak di salah satu kios. Api dengan cepat merambat dan membakar bangunan kios lain yang sebagian besar dibuat dari kayu. Sebagian pemilik kios tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka dan hanya bisa pasrah melihat api membakarnya. Tidak berapa lama kemudian petugas pemadam kebakaran tiba dan dibantu warga berusaha memadamkan api, serta membantu pemilik kios menyelamatkan barang berharga yang masih bisa diselamatkan. 12.30 dapat laporan dari masyarakat bahwa ada kebakaran di Pasar Wosi. Kemudian dari informasi tersebut kami menghubungi Damkar dan melaksanakan ke TKP. Untuk sementara api sudah padam. Untuk kerugian material kita masih perkirakan sumber api masih dalam penyelidikan. Kemudian saat ini belum ada korban jiwa. Polisi masih mengumpulkan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kebakaran tersebut. Dalam kebakaran ini, 7 bangunan kios terbakar dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun yang terluka. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepolisian Resor Puncak saat ini tengah mendalami kasus kebakaran yang menghanguskan 2 rumah milik Daniel Emba dan Pendeta Loas Kogoya di Pancuran Kampung Kibologome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kebakaran terjadi Ahad kemarin dan diduga dilakukan anggota KKB. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung pembakaran, namun warga hanya melihat asap hitam yang membumbung tinggi. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung bergerak menuju ke TKP dan bersama warga membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya karena di daerah ini belum ada mobil pemadam kebakaran. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam setelahnya. Hal tersebut karena tidak adanya alat pemadam kebakaran maupun mobil pemadam kebakaran. Akibat peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka lainnya, dan diperkirakan kerugian material sebesar 300 juta. Polsek Ilaga tengah melakukan investigasi terkait peristiwa kebakaran tersebut yang menghanguskan rumah warga milik Saudara Daniel Emba dan Pendeta Loas Kogoya guna mengetahui penyebab dari terbakarnya kedua rumah tersebut. Polres Puncak saat ini masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Puncak, Igobat Momolin melaporkan. Terima kasih Bapak. Iya. Sudah aman. Hujan yang terus turun selama bulan Mei ditambah dengan banjirop atau air pasang menyebabkan akses jalan dari kota Merauke ke distrik Nauken Jerai rusak parah. Kerusakan jalan dan jembatan sangat parah sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor. Kondisi makin diperparah dengan kerusakan satu-satunya jembatan di kawasan Dalir. Pasalnya jembatan ini menghubungkan Nauken Jerai dan kota Merauke. Pengendara yang tetap nekat melintas harus ekstra hati-hati dan dipastikan akan memakan waktu lama untuk sampai di tujuan.
Nurik Sanudin, seorang guru yang mengajar di SMK Onggaya Naukenjerai, setiap hari melintas jalan ini. Namun bila kondisi jalan seperti ini, waktu tempuh yang biasanya hanya setengah jam, kini menjadi 2 jam. Jembatan Dalir. Jembatan Dalir itu jembatan yang sudah lama di sana. Yang posisinya sekarang itu sangat memprihatinkan. Sudah beberapa kali dicoba untuk diperbaiki oleh para penduduk. Tetapi rangkanya semakin lama itu semakin masuk begitu. Jadi kalau pasang itu air laut sudah lewat ya. dari Seperti air sekarang ini iya. Air rob sekarang ini iya. Kalau air pasang jelas sudah naik itu. Tapi masih bisa dilewati? Ya bisa naik tapi memang bahaya sekali. Itu panjangnya berapa meter Pak Haji? Kurang lebih kisaran berapa meter? Ada 50 ya? Kisaran itu. 50 meter ya? Kurang dari 50. Beberapa hari ini terakhir ini kan hujan terus tidak berhenti. Di daerah sana itu entah kenapa betul-betul tanahnya jalannya betul-betul basah. Basah ya? Iya, jadi yang biasanya kita tunggu beberapa jam begitu dia sudah surut. Kalau dulu tuh kan hujan sebentar lagi sudah kering. Karena kan dekat pantai. Tapi sekarang itu basah terus. Basah terus ya? Iya, terus dilewati dengan ini makin parah. Jadi kalau mengajar ke Onggaya sana berapa menit ya kalau biasanya kalau normal itu ditempuh? Kalau normal setengah jam sebenarnya sampai. Nah, sekarang ini? Kalau sekarang ini lebih dari 2 jam. 2 jam tempuh ya? Iya. Warga sebenarnya sudah beberapa kali bergotong royong memperbaiki jembatan Dalir, namun toh tetap saja rusak. Akibat dihantam derasnya arus laut yang melintasi jembatan. Pemkab Merauke juga pernah melakukan perbaikan, namun jembatan tidak bertahan lama. Warga berharap pemerintah memperhatikan kerusakan yang terjadi sehingga bisa segera diatasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar razia di perempatan Jalan Cendrawasih dan Jalan Hasanuddin Timika. Dalam razia tersebut, polisi menilang pengendara motor dan mobil yang melanggar aturan lalu lintas. Razia itu bertujuan untuk menekan kasus kecelakaan serta menyadarkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Selain sanksi tilang, polisi juga memberikan teguran keras kepada pengendara yang tidak menggunakan helm. Mereka tidak ditilang, namun sepeda motornya ditahan dan akan dikembalikan bila mereka membawa helm. Secara kasat mata bagi kendaraan yang tidak lengkap, seperti tidak memakai helm, kemudian plat tidak sesuai dengan STNK, dan pelanggaran-pelanggaran lain seperti knalpot racing. Jadi untuk kendaraan yang tidak lengkap, kami langsung melaksanakan tilang di tempat. Nah, itu petugas tilang juga sudah ada, dan semua sudah dilaksanakan dengan tilang di tempat. Juga kalau memang masih bisa kami tegur, ada teguran juga. Untuk masyarakat kami menghimbau supaya sadar untuk berkendaraan di jalan raya. Jangan hanya melihat polisi baru tiba-tiba pakai helm ataupun menghindar dari kegiatan sweeping. Jadi diharapkan kira masyarakat untuk selalu sadar dalam berkendara, dan itu pun dengan rutin dari petugas Kamsel lalu lintas melaksanakan himbauan ke pangkalan-pangkalan seperti tukang ojek, kemudian trek-trek, dan pangkalan-pangkalan kendaraan yang. Selain menertibkan disiplin berlalu lintas, polisi juga menemukan kendaraan dinas dengan nomor polisi yang sudah diganti dengan plat hitam. Pengendara mobil langsung ditilang di tempat. Saat ini masih banyak mobil dinas dengan plat nomor hitam berseliweran di kota Timika. Polisi menghimbau warga agar mentaati aturan karena perbuatan mengganti nomor polisi bisa diancam pidana. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Cuaca buruk yang terus melanda Merauke, Papua Selatan, menyebabkan banyak petani sayur menderita. Hujan yang terus turun dengan deras mengakibatkan tanaman sayur rusak dan mati akibat tergenang air. Tentu dampaknya juga dirasakan warga Merauke. Harga sayuran langsung melonjak naik karena pasokan sayur dari petani berkurang. Harga sayur di Pasar Wamanggu barangkali yang tertinggi yang pernah tercatat di Merauke. Satu ikat bayam misalnya dijual Rp10.000,
naik hampir 5 kali lipat dari harga sebelumnya Rp2.000 per ikat. Kangkung yang biasanya dijual Rp5.000 per ikat, kini naik Rp6.000. Sawi dari Rp3.000 per ikat naik menjadi Rp15.000 per ikat. 10.000 satu ikat. Satu ikat. Itu biasanya berapa dijualnya dulu tuh? Kan dulu tuh yang murah dulu Pak, sebelum hujan ya. Itu hari 5.000 2 ikat ya? Iya dulu Pak. Dulu ya. Kalau kangkungnya sekarang berapa? Kangkung 5.000 satu ikat. Biasanya berapa itu? Dulu Iya. 25. Hah? Dulu 25.000. 25.000. Kalau kacang panjang berapa bos sekarang? Kacang panjang sekarang 6.000. 6.000. Iya. Tadinya biasa itu berapa? Dulu 10.3. 10.003 ya. Naik semua karena hujan Pak. Kalau sawi? Sapi 14. 14 ya. Iya. Itu bakal masih lama harga sebegitu bu? Ya ini lihat ini Pak, cuaca ini, dari cuaca ini Pak. Hujan terus ya. Iya, karena tanam lagi nyebar nggak bisa Pak, nggak bisa tumbuh. Kol juga naik dari Rp15.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan wortel yang biasanya dijual Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Bagi warga Merauke, saat ini sayuran menjadi menu makanan yang mahal karena harus merogoh saku lebih dalam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hujan yang terjadi selama sepekan menyebabkan perubahan atmosfer dan pola angin di wilayah utara Papua. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 5 Jayapura mencatat wilayah zona musim tersebut meliputi kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Merauke yang saat ini masih dalam periode musim penghujan. Sementara untuk wilayah lain pola hujan merata sepanjang tahun 2023. BMKG juga memprediksi curah hujan masih dalam kategori ringan hingga sedang. Beberapa wilayah yang berada dalam wilayah zona musim seperti wilayah Kabupaten Jayapura, wilayah Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, kemudian wilayah Kabupaten Merauke masih berada dalam periode musim penghujan. Dan untuk wilayah yang tidak disebutkan, wilayah selain ketiga wilayah tersebut, umumnya merupakan wilayah yang memiliki pola hujan turun secara merata dalam sepanjang tahun. Kemudian untuk kondisi hujan yang terjadi pada beberapa hari belakangan ini, kondisi hujan tersebut umumnya disebabkan oleh adanya beberapa gangguan di atmosfer yang terjadi secara bersamaan, yaitu yang pertama karena adanya gangguan pola angin di wilayah utara Papua. Kondisi ini umumnya akan meningkatkan suplai uap air pembentukan awan-awan hujan. Selain itu, adanya Madden-Julian Oscillation atau semacam aktivitas konvektif pembentukan awan-awan hujan yang juga aktif secara bersamaan yang saat ini berada pada fase 6, di mana jika MGO berada pada fase 6 umumnya akan meningkatkan curah hujan di wilayah Papua, terutama wilayah Papua bagian timur. BMKG menghimbau warga khususnya nelayan untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca yang dikeluarkan BMKG. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Penambangan emas liar di pesisir pantai Warikon, Manokwari masih marak terjadi. Di Treskrimsus Polda Papua Barat, Senin kemarin menertibkan 3 lokasi tambang emas liar yang selama ini merusak lingkungan. Saat razia, polisi menemukan sejumlah barang bukti kimia berbahaya, seperti merkuri, peralatan tambang, genset, 11 alkon, serta peralatan tambang lain yang ditinggal kabur para penambang. Penambang liar di kawasan Warikon belakangan memang meresahkan warga sekitar. Merkuri merupakan zat kimia berbahaya. Para penambang kerap menggunakan bahan kimia ini untuk mengikat emas dari pasir dan debu. Namun penggunaan merkuri tersebut bisa merusak ekosistem dan lingkungan. Ya, penindakan tambang emas ilegal ini ya, yang berlokasi di pesisir pantai Warikon di SP9 Manokwari, Papua Barat. Ini kita laksanakan dalam rangka menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat tentang adanya banyak penambangan liar. Kemudian setelah tim bergerak ke sana, ya, kita menemukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dilakukan oleh para penambang ini. Apalagi mereka menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, yaitu merkuri, di mana bahan kimia ini memiliki dampak yang serius terhadap
lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Dengan menggunakan merkuri ini dapat mencemari air tanah, kemudian juga membahayakan kehidupan satwa-satwa yang ada di wilayah tersebut, kemudian berdampak negatif pada kesehatan manusia dengan efek jangka waktu yang panjang. Apalagi penambangan liar ini itu dilakukan di bibir pantai atau di pinggir pantai. Jadi secara langsung bahan-bahan kimia ini nanti residunya akan masuk ke laut dan membahayakan ekosistem yang ada di laut tersebut. Polisi langsung memasang spanduk yang berisi larangan kegiatan tambang di lokasi dan menghimbau kepada siapapun untuk tidak melakukan kegiatan penambangan liar. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tekanan hidup yang berat menyebabkan banyak orang depresi, bahkan mengalami gangguan jiwa. Di Merauke, Provinsi Papua Selatan, jumlah penderita gangguan jiwa terus bertambah. Dan kondisi ini semakin memprihatinkan karena belum ada rumah sakit khusus untuk menangani mereka. Dinas Kesehatan Merauke dalam waktu dekat berencana akan membangun rumah sakit jiwa untuk menampung pasien gangguan jiwa. Pemkab juga tengah mempersiapkan tenaga medis yang khusus mengambil pendidikan kejiwaan atau ahli jiwa, karena hingga saat ini dokter ahli jiwa di Merauke belum ada. Warga yang ingin berobat terpaksa harus keluar Merauke dan tentu membutuhkan biaya yang besar. Sampai dengan saat ini memang belum, tapi ada teman anak Merauke yang kemarin baru menyelesaikan 6 bulan ya, tugas residen senior. Mungkin tahun ini selesai. Kalau tahun ini sudah selesai balik, kita Merauke sudah ada nanti. Dokter ahli jiwa ya, aja. Kira-kira berapa banyak kira-kira tuh EPNCC bisa dapat di Kota Merauke itu, Dok? Iya, yang mau lulus satu ini, satu. Kemudian ada satu lagi sekolah sudah lulus di UGM, ada lagi yang baru masuk. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga akan membangun rumah sakit bertaraf modern untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Rumah sakit tersebut akan dibangun di Jalan Veteran. Rumah sakit provinsi tadinya akan dijadikan rumah sakit rujukan, namun berubah menjadi rumah sakit yang akan dikelola Pemprov. Saat ini, proses pembangunan dan peralihan sedang berjalan. Iuran BPJS kepada BPJS. Tapi ketika masyarakat kita sakit, membutuhkan pelayanan kesehatan, mau klaim BPJS, itu banyak yang tidak bisa dilayani karena tidak ada datanya. Misalnya dia tidak punya kartu keluarga, tidak punya KTP, dan tidak memenuhi persyaratan lain. Sehingga kita bayar, tapi masyarakat kita tidak bisa mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, ini kita dorong Dukcapil, pemerintah distrik, kabupaten, kota, supaya kita ikut membantu masyarakat dengan melengkapi semua dokumen administrasi yang dibutuhkan, mulai dari KK-nya, KTP-nya, sampai dia punya NIK, dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BPJS. Pemprov Papua Selatan saat ini juga tengah giat meningkatkan layanan kesehatan, khususnya bagi warga miskin yang belum menjadi anggota BPJS. Gubernur menyatakan pendataan akan dilakukan secepat mungkin agar warga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan warga lainnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...1.056 calon jamaah haji asal Papua 27 Mei akan bertolak ke embarkasi Makassar untuk bergabung dengan kloter 7, 8, dan 9. Calon jemaah haji ini Senin kemarin dilepas oleh pelaksana tugas Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Kestra Setda Papua, Susana Wanggai, di Aula Asrama Haji. Susana berpesan agar seluruh calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama di Tanah Suci dan pulang menjadi haji yang mabrur. Pemerintah Provinsi Papua selalu mensupport dan memberikan dukungan penuh penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 bersama Kementerian Agama dan stakeholder agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan baik. Pada tahun ini, Bapak Ibu, pemerintah Provinsi Papua berusaha hadir dalam penyelenggaraan ibadah haji, memfasilitasi hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua. Mulai dari kedatangan calon jemaah haji, tentu di Asrama Haji Embarkasi Makassar, sampai
calon jemaah haji nanti. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua, Pendeta Clemens Taran, berharap seluruh jamaah haji Provinsi Papua bisa menjadi orang yang bermanfaat, bukan saja hanya di lingkungan keluarga, tapi juga bagi umat, bangsa, dan negara. Ia juga mengajak para calon jamaah haji agar saling membangun hubungan kekeluargaan dengan warga non-Muslim. Yang pasti ini perjalanan yang akan melelahkan dari segi fisik. Karena itu yang harus diperhatikan adalah soal kesehatan. Memang ada tim yang mendampingi. Dari aspek kesehatan, sarana lain itu sudah tentu. Tapi kembali lagi kepada jemaah itu sendiri. Kesehatan mesti dijaga, tapi juga seperti pesan Pak Gubernur tadi, kita dari sini kita mesti lihat bahwa kita dari Papua sama-sama. Karena itu saling membantu bersama-sama dalam tim itu menjadi hal yang penting. Hal lain tentu akan teman-teman yang mendampingi itu pasti akan secara maksimal melakukan. Dan memang para pendamping itu sudah di-warning oleh Bapak Menteri Agama. Tidak ada alasan ada keluhan dari jemaah. Sehingga memang para pendamping ini dilatih 10 hari sebelum melakukan tugas. Itu secara intern Kementerian Agama. Clemens menghimbau seluruh jemaah haji asal Papua agar senantiasa mengikuti anjuran pemerintah selama prosesi ibadah haji dan senantiasa menjaga marwah dan citra haji asal Indonesia yang terkenal dengan ketertiban dan juga kebaikannya. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.